Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang memahami berbagai hal yang berhubungan dengan qiraatul Quran. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Fajar Ramadan dan teman saya Akromonisa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian qiraah. Secara etimologi, kata qiraat adalah jamak dari kata qiraat yang berarti bacaan, dan ia adalah masdar dari qara'a. Sedangkan menurut terminologi ada beberapa definisi diantaranya. Yang pertama, menurut Manna al-Qotan, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh Imam Qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Yang dua ada menurut Al-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta adanya kesepakatan dalam riwayat-riwayatnya baik perbedaan tersebut dalam pengucapan huruf-huruf maupun bentuk-bentuknya. Yang ketiga ada menurut Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawi-perawinya. Menurut Al-Dimyati, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi Al-Fadli, bahwasanya qiraah adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraah, seperti haz atau membuang huruf, isbat menetapkan huruf, wadz menyambung huruf, ibdal menggantikan huruf atau lafal tertentu, dan lain-lain yang didapat melalui indera pendengaran. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam qiraah. Menurut Al-Jazari, seperti dikutip Al-Suyuti dan juga Sarqoni, memaparkan macam-macam qiraat ditinjau dari segi sanad adalah yang pertama mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, dan mudraj. Yang pertama ada qiraat mutawatir. Adalah qiraat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Yang kedua ada qiraat masyhur. Adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab, rams utmani, dan terkenal di kalangan ahli qiraat. Oleh sebab itu qiraat tersebut dikatakan tidak syadz. Yang ketiga ada qiraat ahad. Adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi ramsnya berbeda dengan rams utmani. Demikian juga dengan kaidah dalam bahasa Arabnya yang berbeda serta tidak semasyhur seperti tersebut di atas. Seperti terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kata anfusikum dibaca dengan anfasikum. Baiklah, selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu qiraah. Nabi SAW menerima Al-Quran dari malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Sejarah mencatat bahwa selama kurun waktu tersebut Nabi tidak hanya menetap di Makkah, namun sering bepergian dan hijrah ke kota lain seperti Madinah. Proses turunnya Al-Quran dan perjalanan dakwah Nabi tersebut tentu sangat berpengaruh pada sejarah dan perkembangan qiraat. Di kalangan ulama, terdapat dua pendapat yang menjelaskan tentang kapan mulai munculnya qiraat. Pendapat itu adalah sebagai berikut. Pertama, qiraat turun di Makkah bersama permulaan turunnya wahyu Al-Quran. Pendapat ini berargumen bahwa kebanyakan surat Al-Quran turun di Makkah dan di dalamnya terdapat qiraat, namun tidak demikian dengan surat-surat yang turun di Madinah. Menurut pendapat kedua, hadis ini menunjukkan bahwa qiraat awalnya diturunkan di Madinah. Kedua pendapat di atas sama-sama kuat, namun masih bisa dikompromikan dengan mengacu kepada makna qiraat itu sendiri. Apakah yang dimaksud qiraat dalam arti luas atau qiraat dalam arti sempit? Pendapat pertama merujuk pada pengertian qiraat dalam arti luas. Karena qiraat tidak hanya sebatas perbedaan-perbedaan, namun juga kesamaan bacaan Al-Quran.
Adapun pendapat kedua mengindikasikan qiraat dipahami dalam arti turunnya qiraat di atas menginformasikan bahwa qiraat sudah ada semenjak masa Nabi. Ini sekaligus membantah anggapan kalangan yang mengatakan bahwa qiraat merupakan hasil karangan dari para imam qiraat. Masa selanjutnya, qiraat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Baiklah, selanjutnya ada kriteria qiraah yang diterima dan yang ditolak. Ibnul Atsir al-Jaziri dalam kitab Munjidul Mukri'i mengatakan bahwa qiraat yang diterima dengan sanad mutawatir adalah qiraat yang 10. Qiraat yang 4 yang selain dari 10 adalah sahih sanadnya, tetapi dia ahadiyah, bukan mutawatir, bukan Al-Quran yang dapat dibaca ketika sembahyang. Qiraat yang mutawatirlah yang diterima oleh umat Islam. Hanya qiraat yang 10 yang diterima oleh Khalaf dan Salaf dari abad ke abad hingga sekarang. Dan tidak ada qiraat yang mutawatir yang lain selain dari yang 10. Setiap qiraat yang memenuhi kriteria tersebut adalah qiraat yang benar, yang tidak boleh ditolak dan harus diterima. Sebaliknya qiraat yang kurang salah salah satu dari 3 syarat tersebut disebut qiraat yang lemah atau aneh atau batal. Itulah beberapa patokan qiraat yang sahih. Apabila ketiga syarat di atas telah terpenuhi, maka qiraat tersebut adalah qiraat yang sahih. Dan bila salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi, maka qiraat itu dinamakan qiraat yang lemah, syadz atau batil. Selanjutnya ada qiraah terhadap istinbat hukum. Berbagai riwayat hadis Nabi SAW diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, al-ahruf al-sabah. Hadis Nabi SAW tentang al-ahruf al-sabah menjadi pemicu adanya perbedaan pendapat di antara para ahli yang melahirkan interpretasi tentang adanya perbedaan qiraat Al-Quran. Bervariasinya qiraat yang sahih ini mengandung banyak faedah antara lain menunjukkan betapa terpeliharanya dan terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, walaupun mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda-beda. Begitu pula meringankan umat Islam dan memudahkan mereka membaca Al-Quran, dan sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna atau ijaznya. Karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syara tertentu tanpa pengulangan lafaz. Dari penjelasan di atas dengan beberapa contoh bacaan Al-Quran dengan beberapa versi meliputi perbedaan dalam pengucapan harkat, huruf dan bentuk kata, susunan kalimat dan penambahan maupun pengurangan kata, maka didasarkan pengamatan terhadap beberapa sumber yang ada, ternyata ada perbedaan qiraat tersebut tidak selamanya menimbulkan pengubahan arti yang dikandungnya. Karena perbedaan bacaan tidak selamanya membawa dampak pada arti yang dikandungnya. Demikian pula halnya dengan masalah hukum yang dikandungnya. Jadi ada kalanya berpengaruh terhadap perbedaan hukum dan ada kalanya tidak berpengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistinbatkan. Selanjutnya ada faedah mempelajari qiraatul Quran. Faedah dalam mempelajari qiraatul Quran yaitu yang pertama, menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua ada menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga ada menggabungkan 2 ketentuan hukum yang berbeda. Dan yang terakhir menunjukkan 2 ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.